Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini kita bertemu kembali dalam PJJ SKI kelas 9 MTS yang terakhir, ya, atau daring yang terakhir dalam semester dasar. Karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ulangan akhir semester, ya, ulangan akhir. Oleh karena itu, ya, hendaklah kalian betul-betul memperhatikan pelajaran SKI ini. Nah, kita lanjutkan, ya. Ya, dibuka halaman, ya, halaman 50, ya, halaman 48 ya. Tradisi Jawa. Tradisi kebiasaan yang turun temurun berlaku sampai sekarang, itu namanya tradisi. Kalau tradisi Islam, yaitu kebiasaan turun temurun, ya, sampai sekarang masih ada dan bernuansa Islam. Nah, ini tradisi Islam bernuansa Islam, berisi nilai-nilai Islam. Sekarang kita bahas tradisi Islam di Jawa. Nah, ini banyak kita kenal tradisi Jawa, tradisi Islam di Jawa. Saya tuliskan, ya. Nih, tradisi Islam di Jawa diantaranya tradisi Islam di Jawa. Satu, ini bisa ditulis. Ini kalau karena apa itu di LKS kurang luas wawasannya atau, ya, penjelasannya. Satu, tahlilan. Ini tradisi Islam Jawa, tahlilan. Yang kedua, sekaten. Yang ketiga, grebek mulut. Nah, ini sering kita dengar grebek mulut. Yang keempat, takbiran. Nah, ini takbiran, ya, takbiran. Ini kalau di Arab nggak ada takbiran, itu adanya di Jawa. Tradisi Islam di Jawa, takbiran. Yang kelima, penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah. Yang keenam, ya, grebek. Nah, ini ada perayaan grebek, ya. Ini juga tradisi Islam. Yang ketujuh, sekaten. Jadi sekaten. Yang kedelapan, selikuran. Ada istilah selikuran, wong Jawa mesti ngerti. Selikuran, ya, itu termasuk tradisi Islam. Kemudian yang ke-9, magengan. Nah, wong Jawa, ya. Jadi kalian dengar di desa-desa ada magengan. Nah, atau dandangan. Yang ke-10, suronan. Nah, ini kalau betul sudah terkenal suronan, yuk. Nah, itu biasanya itu suronan bulan suronan. Ini juga tradisi apa? Islam di Jawa. Ini hanya di Jawa adanya suronan. Di sana Sumatera, Kalimantan nggak ada suronan, yang ada di Jawa. Nah, karena itu disebut tradisi Islam Jawa. Yang ke-11,
nyadran. Ini orang Jawa baca apa? Kenal nyadran. Ya, yang ke-12 yaitu lebaran ketupat. Nah, ketupat. Ya, lebaran ketupat. Lebaran ketupat. Ya, nah ini. Jadi itulah ya beberapa tradisi-tradisi Islam. Tahlilan yaitu mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal ya. Ayah nenek moyang sudah meninggal dengan acara apa? Ibu sini tahlilan yaitu dengan membaca Yasin atau membaca kalimat-kalimat musyarafah tahlil dan doa-doa ditujukan kepada apa? Mendoakan mayat yang sudah meninggal. Itu namanya apa? Tahlilan. Biasanya ini mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Kadang-kadang telung dinane, pitung dinane, petang mului, nyatus nyewu. Itu adalah tahlilan. Asalnya dari budaya Hindu. Kemudian diganti dengan isinya yaitu tahlilan. Ya, baca Yasin. Ya, baca kalimat-kalimat musyarafah, kalimat tahlil. Ya, tepat hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, 100. Yang dulunya zaman Hindu Buddha itu dengan cara apa? Ya, baca mantra-mantra atau dengan cara apa? Melekan telung dinane, pitung dinane, ya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka dengan ya datangnya Wali Songo diganti ya diulas dengan nilai-nilai Islam yaitu dengan membaca tahlil dan doa-doa. Kemudian sekaten itu dari bahasa Arab yaitu syahadaten, upacara untuk memperingati Maulud Nabi di lingkungan Keraton Jogja dan Surakarta. Sekaten itu berasal dari bahasa Arab syahadaten, sekaten dari bahasa Arab syahadaten. Yang ketiga, grebek mulut, yaitu merupakan acara puncak peringatan Maulud pada malam tanggal 11 ya Rabiul Awal. Ini Sri Sultan Hamengkubuwono beserta pembesar Keraton Jogja hadir di Masjid Agung. Kemudian dilanjutkan bacaan riwayat Nabi dan ceramah-ceramah agama. Yang keempat, takbiran. Nah, ini dilakukan pada malam 1 Syawal. Ya, malam hari raya Idul Fitri dengan mengucapkan takbir bersama-sama ya di masjid atau di musola ataupun dengan cara apa? Takbir keliling. Ini sudah menjadi apa? Tradisi Islam Jawa, takbiran yaitu ya dilakukan pada malam ya 1 Syawal. Ya, malam hari raya Idul Fitri itu biasanya apa? Ya, takbiran, baca takbir, tahmid ya dan lain-lain. Kemudian yang kelima, penanggalan Hijriah ini tradisi Islam. Kalau tahun Hijriah Islam itu diawali dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian ya dengan bulan Jawa. Nah, ini ya percampuran bulan Hijriah ya bulan Islam dengan bulan Jawa. Ini pertama kali adalah ya yang membuat adalah Sultan Agung, yaitu Raja Mataram Islam. Dialah yang menciptakan bulan Jawa dengan yang pertama apa bulannya? Suro. Nah, ya Suro itu sama dengan Muharram. Suro, Sapar, Mulud,
do mati awal mati lakir Rajab ruah poso sawal kapit besar. Ini yang menciptakan adalah Sultan Agung Raja Mataram Islam yang terkenal. Kemudian yang keenam, tradisi Islam Jawa adalah grebek. Ya, itu upacara grebekan. Ini dilakukan di Jogja ada, ya di Demak grebekan besar, ya. Makanya grebek itu ada 3, grebek poso, kemudian grebek besar. Ini dilakukan pada bulan besar. Kalau grebek poso dilakukan 1 Syawal. Kemudian yang ketiga, grebek Maulud, yaitu diadakan setiap tanggal 12, maka ada istilah grebek. Kemudian sekaten sudah, itu upacara Maulud yang ada di kalangan di Keraton Ngayogyakarta. Jadi sekaten sendiri itu dari bahasa Arab adalah dari syahadaten. Kemudian selikuran, orang Jawa pasti kenal selikuran. Ini tanggal selikur. Selikur apa? Ramadan. Maksudnya tradisi yang diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Tradisi tersebut masih berjalan sampai sekarang di Keraton Surakarta Ngayogyakarta. Selikuran berasal dari apa? Kata selikur atau 21 bahasa Indianya. Nah, sehingga ini perayaan tersebut dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar di bulan puasa. Yang ke-9 yaitu magengan atau dandangan. Setiap menjelang datangnya bulan Ramadan, kegiatan itu utamanya adalah menabuh beduk. Ya, zaman disi urung ana speaker, iku beduk buanter ditabuh menjelang datangnya bulan Ramadan. Badhe ngasar mulai apa? Nabuh beduk itu magengan atau dandangan. Ya, ini kalau di Kudus ada perayaan dandangan sesuk poso. Ini hari ini menyambut gembira dandangan. Yang ke-10 suronan. Nah, ini tradisi Islam yang ada di Jawa. Suronan hanya ada di Jawa. Suronan dalam penanggalan Islam adalah bulan Muharram. Ini terjadi di mana? Di kota Kudus. Suronan biasanya tanggal 10 Muharram. Ini menara dundung apa? Makanan, bungkusan diberikan kepada siapa yang mau apa? Ngambil. Jadi itulah namanya suronan. Ini tradisi Islam. Nyadran. Istilah nyadran berasal dari kata sadran. Bahasa Jawanya artinya apa? Ziarah atau nyekar. Ziarah atau nyekar. Dalam bahasa Kawi dari kata syadda. Syadda. Artinya apa? Upacara peringatan hari kematian seseorang. Nyadran adalah tradisi Jawa, tradisi Islam yang tujuannya untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan apa? Ziarah kubur. Itu biasanya sesuk bodo, sesuk poso. Ini kok sore rame ke makam untuk ziarah ke makam leluhurnya. Di daerah lain nyadran diartikan apa? Sebagai bersih makam para leluhur sedulur-sedulur. Kemudian bersih desa yang dilakukan dari pagi sampai menjelang. Yang terakhir adalah lebaran ketupat. Nah, ini adalah istilah kupatan. Corong jong artinya apa? Kupatan, yaitu
adalah dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur dalam kelapa yang masih muda dan dibentuk seperti belah ketupat. Itulah tradisi Islam di Jawa. Kemudian lanjutnya adalah tradisi Islam di Sunda. Sunda itu mana? Jawa Barat. Apa semuanya tradisi Islam Sunda? Ini ya, tradisi Islam Sunda di antaranya ya, satu, tingkeban. Ya, tradisi Islam Sunda. Tradisi Islam Sunda. Satu, tingkeban. Kayak seperti orang Jawa, tingkep ya. 7 bulan dari apa? Kehamilan. Ya, ini. Jadi upacara tingkeban, upacara yang digerakkan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Tingkeban istilahnya. Mitoni nek wong Jawa. Tingkeban atau mengandung 7 bulan. Ini orang Sunda. Nek wong Jawa disebut apa? Mitoni, mengandung 7 bulan. Yang kedua adalah upacara reono. Upacara reneo. Mundingan. Reno mundingan. Mundingan. Nah, ini upacara apa? Yaitu apabila perempuan mengandung lebih dari 9 bulan, bahkan sampai 12 bulan, tapi kok belum lahir, itu perempuan yang hamil disebut apa? Renah mundingan. Jadi nek cara wong Jawa Barat nek ana wong hamil lebih dari 10 atau 11 atau 12 bulan, itu diadakan upacara reneh mundingan. Terus yang ketiga adalah upacara memelihara tembuni. Upacara memelihara tembuni. Apa kuwi? Iki orang Jawa Barat. Tembuni dipandang sebagai apa? Saudara bayi, karena itu tidak boleh dibuang sembarangan. Nek cara Jawa diarani apa? Ari-ari. Ya. Memelihara ari-ari. Nah, ari-ari kan ya apa? Koncone bayi. Ini biasanya apa? Dibuang ke sungai atau di tanam di atas tanah ya. Jadi ini tidak boleh dibuang sembarangan, tapi harus diadakan upacara waktu menguburnya atau menghanyutnya ke sungai. Jadi itulah yang namanya apa? Ya, memelihara tembuni. Yang keempat, gusaran. Yang keempat, gusaran. Ya, gusaran. Apa itu gusaran itu? Gusaran adalah ya meratakan gigi anak perempuan ya dengan alat khusus. Maksudnya apa? Upacara gusaran adalah agar gigi perempuan itu rata, baik, terutama agar nampak bertambah cantik. Nah, ini ya, itu namanya gusaran, meratakan apa mau? Gigi anak perempuan biar ya rata, rapi, sehingga menjadi cantik ya.
meratakan gigi anak perempuan. Yang kelima, upacara sepitan. Nah, ini cara yo khitan. Upacara sepitan atau sunatan. Kalau orang Jawa namanya khitan. Ya. Jadi upacara ini dilakukan dengan maksud agar alat khitannya bersih dari najis. Anak yang telah menjalani upacara sunatan dianggap melaksanakan salah satu syariat utama sebagai umat Islam. Jadilah ya yang terakhir adalah cucurok. Nah, cucurok ya apa? Ini tradisi Islam Jawa Barat Sunda, yaitu ya biasanya masyarakat Jawa Barat, masyarakat Sunda rutin melakukan kegiatan makan bersama, saling bertukar makanan. Itu namanya apa? Cucurok. Saling makan bersama dan saling tukar makanan. Itu dalam acara seperti itu namanya cucurok. Jadi itulah tradisi Islam yang ada di daerah Sunda, Jawa Barat. Demikianlah ya materi yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.